kita bisa lihat. Udah jelas pasti udah pada tahu ya, yang warnanya merah. Yang warnanya merah tuh teman-teman udah pada kebayang. Udah pada kebayang kalau yang merah pasti itu overstress gitu. Nah, kita sekarang bisa cek ya display design. Kita bisa verify all member pass. Nah, di sini ada 96 concrete frame itu fail. Kita bisa coba select dulu. Nah, kemudian view-nya kita bikin show selected objects only aja ya. Klik kanan, show selected objects only. Nah, ini ya. Ini di lantai 4. Kemudian kita coba turun ya. 3, lantai 2, lantai 1. Tuh. Jadi lantai-lantai yang kira-kira, ini lantai 2 ya, yang kira-kira menyerap dahsyat istilahnya. Gempanya tuh dahsyat di lantai-lantai itu. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, satu hal yang perlu kita syukurin teman-teman, kolom kita nggak ada yang kena ya. Jadi kolom kita masih cukup aman, cuma kita nggak tahu nanti kalau kita rubah dimensi balok yang overstress ini, apakah nanti dia bisa bermasalah gitu. Itu juga bisa kejadian. Jadi ya itu namanya proses iteratif. Kita harus sabar untuk dapat hasil yang optimal. Nah, ini lantai 6 ya. Lantai 6, 7, nih makin banyak ya. Jadi gempanya lumayan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Itu misalkan ini ya, ini G350 700 gitu. Nah, teman-teman misalkan lihat dari sini concrete frame design, display design info. Nah, ini misalnya kita cek mau tulangan longitudinalnya dulu. Nah, dia keluar ya, teman-teman. Dia keluar hasilnya gitu. Tapi waktu kita klik, misalnya kita klik ya ini di lantai 9 ini, kita klik kanan. Nah, kita mau tahu kenapa dia merah. OS-nya di mana? Ternyata OS-nya di shear steel. Jadi di shear steel-nya ini tuh tulangan transversal ya atau geser. Jadi digesernya itu dia error. Nah, dia OS overstress. Nah, kita bisa lihat di combo mana, di beban kombinasi mana. Nah, ini bisa cek nih. Nah, combo 13. Kalau teman-teman tadi ada yang coba-coba lihat atau misalkan mau cek di rumah nih, bisa dipastikan combo 13 itu adalah combo gempa. Nah, itu kita bisa buktiin habis ini, teman-teman. Jadi kombonya tuh combo gempa ya, tadi 13 dan 14. Itu combo yang ada respon spektrumnya, itu combo gempa. Nah, misalkan kita mau cek lagi nih, kita klik kanan aja ya. Nah, misalkan kita mau lihat ini. Si balok G350 700. Kita mau cek, misalkan kita mau cek kombonya apa yang menyebabkan dia overstress. Kita bisa klik detail, teman-teman. Kita bisa klik detail. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Ini 350-700. Nih, kombinasi 13 ya. Nah, di situ kita bisa lihat nih. Dia ada OS 45. Nah, shear stress due to shear force and torsion together exceeds maximum allow. Jadi, tegangan gesernya dan torsi, tapi saya yakin ini torsinya gesernya dia yang dominan ya, karena kalau teman-teman udah belajar rekayasa gempa ya, ini kalau misalkan ini kayak gini ya, misalkan kayak gini, ini balok, ini momennya. Nah, kalau kita mau ngitung geser, jadi konsep kita mendesain itu adalah SCWB, teman-teman, strong column weak beam, gitu kan? Itu teman-teman saya yakin udah banyak yang tahu. Kalau desain kita itu harus kolom pastinya lebih kuat daripada balok. Nah, sekarang kita mau bicara baloknya dulu. Kita mau bicara balok dalam sistem penahan gaya gempa. Nah, kita misalkan lihat yang balok kayak gini, teman-teman. Ini ada sebuah balok ya, katakanlah kayak gini. Misalkan dia lagi digoncang gempa. Nah, dia menghasilkan momen kayak gini, dia swaying. Dia lagi bergerak kayak gitu, dia momennya kejar-kejaran jadinya. Jadi arah momennya kejar-kejaran karena dia ngegebrek si baloknya gitu. Baloknya kira-kira kayak gitu mekanismenya. Nah, dalam mendesain balok, kita harus desain si gesernya, kuat geser struktur baloknya itu harus lebih kuat dari si lenturnya gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Karena kita nggak mau waktu struktur kita digoncang gempa, itu kita nggak mau baloknya
rusak duluan atau runtuh duluan di gesernya. Jadi kita nggak mau misalkan ini balok kita ya. Nah kita nggak mau kita nggak mau hancur duluan di gesernya. Kita maunya rusak di lenturnya dulu gitu. Jadi kita mau rusak di lenturnya dulu karena kemampuan dia ngelentur itu dia baik. Makanya balok ini juga kita bisa bilang dia elemen sekring. Kita bolehin dia rusak gitu. Kita bolehin dia rusak. Ya, dia kalau misalkan teman-teman ingat balok itu kita apa? Dia bisa terjadi sendi plastis ya. Nah, itu karena kita waktu kita goncang, waktu dia kegoncang, itu baloknya kayak gini ya. Nah, dia tuh goyang-goyang. Nah, lama-lama ini sambungan ini yang tadinya rigid, yang tadinya dia nyambung ke kolom itu joinnya rigid. Nah, itu jadi sendi gitu. Jadi kayak sambungan sendi. Jadi kayak dia jadi tadinya rigid, misalnya kayak gini ya. Misalkan dia rigid tuh, dia rotasinya itu di restrain. Nah, itu dia bisa kita bilang jadi kayak sendi. Setelah dia digoyang-goyang sampai dia menjadi elemen spring dibilang gitu. Jadi dia lenturnya itu rusak. Nah, jadi sambungan ke kolomnya itu join ke kolomnya itu udah jadi sendi teman-teman. Makanya dibilang sendi plastis gitu. Karena dia leleh nih di areasnya itu leleh. Nah, yang kita lakuin kita harus ngejaga gesernya, jangan sampai rusak gitu. Bayangin kalau misalkan gini teman-teman. Ini kelihatan ya. Ini misalkan kolom, ini ada balok. Nah, misalkan kalau dia rusak lentur, kita mau desain lenturnya, kita mau desain gesernya lebih kuat dari lenturnya. Jadi waktu dia digoncang kayak gini, itu karena dia lenturnya duluan yang rusak. Nah, jadi dia nggak putus gitu. Dia nggak putus karena kita desain gesernya, kuat gesernya itu lebih kuat daripada kuat lenturnya. Kayak gitu. Kira-kira ngebayanginnya kayak gitu teman-teman. Jadi waktu dia digoncang ini, karena kita desain gesernya lebih kuat, makanya dia akan rusak di lenturnya gitu. Jadi kapasitas lenturnya dia rusak. Tapi kalau misalnya kita nggak desain gesernya lebih kuat, udah jelas waktu dia digoyang-goyang dia patah. Gitu, dia udah langsung out dari joinnya gitu. Itu yang kita nggak mau, karena bayangin aja kalau misalkan lagi gempa tiba-tiba baloknya putus, nah itu gimana lantai yang menumpu di dia gitu, udah jelas kan akan runtuh semua. Makanya kita harus desain si geser lebih kuat daripada lenturnya. Makanya kalau teman-teman tahu ini ya, ini misalkan balok, nah kita mau desain gesernya, V-nya. Nah, itu kita bukan dari momen yang bekerjanya, bukan dari momen nominalnya kita berapa gitu, tapi kita besarin lagi, jadi namanya MPR. Jadi misalnya ini LM ya, ini panjangnya. Nah, kita mau cari nilai MPR-nya dari momen yang bekerja. Makanya supaya apa? Supaya nanti kita punya nilai kuat gesernya lebih kuat lagi gitu. Ini kan kalau teman-teman tahu 1.25 ya, ASFY. Nah, itu teman-teman lihat kalau di sini diperbesar lagi, diperbesar 125% gitu dari kapasitas yang ada. Nah, jadi kita pengen biar apa? Karena nanti kan kita ngitung geser dari momen yang bekerja ya. Ini V sama dengan kan MPR, misalkan ini A ya, ini B, MPR A tambah MPR B per L, gitu kan? Nah, kalau kita punya MPR yang kita perbesar tadi 125%-nya, nah udah jelas nanti V-nya juga akan membesar gitu. Jadi kapasitas geser kita harus perkuat gitu. Jadi kita mau desain geser lebih kuat daripada lentur. Itu intinya kalau kita mau desain kolom di rangka pemikul momen khusus ini, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk struktur penahan gempa ya kita desain baloknya gaya geser lebih kuat daripada si lenturnya, daripada kapasitas lenturnya. Jadi kira-kira kayak gitu bayangannya teman-teman. Makanya kita bisa lihat kalau di sini geser kita bermasalah gitu. Mungkin stres yang bekerja besar ya, karena stres yang kita butuhkan, kita butuh gesernya berapa, tapi dimensi kita nggak mendukung. Nah, itu bisa kejadian kayak gitu teman-teman. Jadi overstress. Kita bisa caranya apa? Kita bisa pertama kita coba besarin dimensinya dulu.
Kita bisa besarin dimensinya. Nanti teman-teman bisa lihat dulu ya di sini. Nah, ini kan misalkan G350-700 ya gitu ya. Nah, kita bisa coba besarin. Dengan cara apa? Karena kita belum punya dimensi yang lebih besarnya, kita belum punya dimensi yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, kita bisa dibuka dulu modelnya. Kita unlock model. Kita bisa unlock modelnya, kemudian teman-teman bisa define section properties, frame section. Nah, di sini tadi yang misalkan G400-800 itu bisa kita rubah, teman-teman. Misalkan kita mau rubah ya, kita modify aja. Misalkan jadi G400-900. Oke. 400-900 ya. Dimensinya kayak gitu. Kita bisa coba besarin dulu aja. Jadi biar yang tadi overstress dia nggak overstress lagi. Kita coba cek karena kita bisa lihat tadi mostly gagalnya digeser gitu teman-teman. Lenturnya udah masuk tapi gesernya belum masuk gitu. Jadi mungkin dimensi kita kurang baik. Kita bisa cek dulu. Kemudian ini yang 350-700 kita bisa rubah ya. Nah, kita bisa coba tinggiin dulu baloknya. Jadi 350-800. Teman-teman bisa lihat ya, 350-800. Kita bisa cek. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa show all dulu. Nah, kemudian kita bisa running lagi, teman-teman. Kita bisa running lagi. Kita coba pengen tahu hasilnya kira-kira oke nggak. Tadi kalau tadi teman-teman masih ingat ada 96 member di overstress. Yang dimana tadi kita bisa cek itu banyak digesernya, gesernya gagal. Kemudian kita coba desain konkretnya. Kita bisa cek ya teman-teman. Oke. Nah, kita bisa coba verify dulu kalau member pass-nya. Nah, dia berkurang ya. Jadi sisa 39 frame lagi. Nah, kita sekarang mau cek dulu nih, kira-kira 39 ini masalahnya apa gitu. Kalau menurut saya pribadi ini juga berarti digeser ya. Jadi masih kurang lagi dimensi kita. Kita bisa show select to objects only, kemudian nah, ini kita di lantai 9 nih. 9 8 7. Nah, ini masih merah ya. Nah, teman-teman bisa cek nih di sini. Teman-teman bisa lihat display design info. Nah, kemudian bisa dicek reshare reinforcing. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa ngelihat kalau gesernya masih OS gitu, masih overstress geser-gesernya. Kayak gitu ya. Nah, ini OS tuh di satu tumpuan di OS gitu. Kayak gini ini di midspan OS, di tumpuan OS. Nah, ini yang agak parah ya teman-teman. Ini OS semuanya gitu di tumpuan lapangan tumpuan gitu. Itu bermasalah ya. Dan kita bisa cek ya, ternyata kolom kita kayaknya ada yang kena nih. Nah, ini kolomnya ada yang kena nih. Kita bisa cek kira-kira kolom kita fail di mana. Gitu. Nah, ternyata failnya di tulangan lentur yang kolom. Jadi sekarang kita mulai lihat yang kolom itu dia fail di tulangan lentur OS ya, OS garing 2. Nah, itu kita bisa cek detailnya. Nah, kenapa bisa kolom ada fail di lentur? Tadi kita balok udah lihat ya, itu digeser. Nah, ini kita bisa cek di kolom sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat di mana? Di sini, teman-teman. Rebar percentage-nya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu kolom itu syaratnya row-nya adalah di antara 1% sampai 6%. Jadi kalau teman-teman bisa cek di SNI 2847 itu syarat tulangan kolom itu 1 sampai 6% gitu. Nah, kita lihat ini aja udah lebih di atas 6% gitu. Nggak jauh sih, cuma itu udah nggak bakal bisa dipakai teman-teman desainnya. Kita pakai 4 sampai 5% aja itu udah setengah mati masaknya.
Belum lagi nanti kalau teman-teman pasang, katakanlah oke 4-5% masuk, itu bisa masuk. Nah, di lapangan nanti misalkan oke kepasang gitu. Kepasang tulang serapet itu, sepadat itu. Bermasalahnya di mana? Di pas proses ngecornya. Jadi pas teman-teman ngecor itu vibratornya dia nggak bagus pemadatannya gitu. Karena vibratornya nggak bisa maksimal dipakai pas waktu kita ngecor. Alhasil nanti ada kropos-kropos, pasti buka bagistingnya itu akan kropos-kropos, bermasalah lah intinya. Itu bisa bisa kejadian kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita coba desain kolomnya ya antara 1-3% gitu. Itu akan lebih optimal desain kita. Jadi kayak gitu teman-teman. Kira-kira untuk iterasi kita. Nah, ini yang balok-baloknya juga udah jelas ya kalau ini di shear reinforcing. Jadi digesernya itu fail semua. Nah, ini saya nggak akan lanjutin iterasi kita karena nanti akan makan waktu yang cukup panjang ya teman-teman. Kita nggak bisa maksimal untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tapi ada beberapa saran yang saya bisa kasih ke teman-teman kalau misalkan nanti mau coba sendiri iterasi. Nah, tadi kan kita sudah perbesar tinggi baloknya ya. Kita udah perbesar tinggi baloknya. Next bisa coba apa dulu? Kita bisa coba lebarin dulu baloknya teman-teman. Terutama di perimeter luar ini ya, perimeter ini. Nah, kita bisa coba lebarin dulu. Kita bisa coba lebarin dulu teman-teman. Jadi B-nya kita coba lebarin. Nah, nanti teman-teman bisa cek gitu. Karena kalau kita punya balok yang cukup tinggi kayak gini ya, kayak gitu, itu rasionya udah antara lebar sama tinggi udah jauh gitu. Nah, bahayanya di mana teman-teman? Itu di torsi. Jadi dia bahaya di torsi, dia bahaya puntir gitu, dia bahaya terpuntir karena ya ini dia kurang gemuk gitu istilahnya dimensinya, jadi itu bisa bermasalah. Nah, ini untuk balok. Dan untuk kolom yaitu mau tidak mau kita besarin dimensinya karena ya tadi kalau row-nya aja udah 6% gitu, artinya kan 6% dari dimensi kolomnya, ya berarti kita harus besarin supaya jangan sampai 6% lagi, kita bisa jadi 3% katakan. Itu kita usahain. Tapi sampai situ dulu aja teman-teman. Iterasi kita prosesnya karena ini panjang banget, itu bisa sehari 2 hari teman-teman sampai dapat desain yang optimal gitu. Namanya juga kita merancang sesuatu yang besar ya. Jadi akan takes time. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin setelah iterasi itu jangan lupa teman-teman kita balik ke sini. Jadi kita balik ke sini karena apa? Ini akan berubah teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang ya, jadi masa akan berubah. Kemudian kita harus cari lagi. Kita itu kan tadi kondisi ultimate ya. Jadi kita kasih gempa di kondisi ultimate gitu. Nah, itu kondisi servisnya harus kita cek dulu supaya kita dapat lagi base shear yang paling tepat. Karena tadi base shear-nya gempa yang bekerja di model kita tadi itu nggak sesuai sebetulnya sama kekakuan kita gitu, sama desain kita gitu. Ya karena itu masih pakai masih pakai dimensi struktur sebelumnya gitu. Jadi model strukturnya itu beda sama yang sekarang. Nah, sedangkan kita pakai gaya gempanya dari yang sebelumnya, itu kita harus rubah lagi. Makanya kalau nanti teman-teman udah dapat hasil maksimal di sini, di ITFC udah dapat hasil maksimal, udah oke. Nah, itu dicoba cari servisnya gimana, kondisi servisnya, buka Excel-nya. Nah, itu kita bisa dicek ya kondisi kondisi servisnya berapa untuk nanti dapat base shear-nya teman-teman. Base shear desainnya berapa. Setelah dapat base shear desainnya, itu udah kondisi servis ya. Kemudian baru dimasukin ultimate-nya lagi. Dicari lagi ultimate-nya berapa. Kayak gitu. Setelah dapat ultimate-nya, nanti baru cek V items-nya berapa. Kondisi ultimate, gaya geser dari items berapa. Diskalakan. Oke, kayak kemarin yang udah saya bawain ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ini akan bisa berubah-ubah terus-terusan kalau teman-teman pengen dapat hasil yang optimal. Jadi dia akan convergen, akan selesai analisis kita dan desainnya, yaitu ketika kita udah match nih sama analisis dan desain kita udah match gitu. Kita udah sesuai. Jangan kayak tadi. Nah, ini kondisi ini ya, teman-teman. Teman-teman harus sadar dan harus diingat kalau gaya gempanya itu yang kemarin, itu gaya waktu struktur kemarin sebelum kita rubah. Gitu. Jadi ini kan kita udah rubah-rubah dimensi, teman-teman. Otomatis periodnya berubah, masanya berubah, masa berubah, kekakuannya berubah. Kekakuan berubah kan tadi ya period berubah, otomatis kekakuan berubah ya, karena itu kan dia berkesinambungan kayak yang kemarin udah saya jelasin. T sama dengan 2 pi akar M per K. Nah, jadi kan kekakuan makin kaku makin kecil periodnya.
makin nggak kaku, makin besar periodnya kayak gitu. Jadi ini komponen penting yang berubah dan pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke Bayesian-nya. Jadi ke gaya geser gempa kita, gaya geser dasar seismik kita, gaya gempa kita pasti berubah gitu. Jadi setelah optimal di sini, coba dicek lagi teman-teman kondisi servis. Jadi si misalkan ini ya, frame section-nya tuh property modifier-nya dirubah dulu ke kondisi servis gitu. Jadi baru habis itu nanti dicek lagi kondisi ultimate-nya berapa, setelah dengan kondisi servis kita dapat Bayesian-nya berapa. Kayak gitu. Ini agak pusing teman-teman. Jadi di pelan-pelan karena ini nggak mungkin sekali bisa. Ya, saya sendiri juga mengakui ini harus mengakui ini tuh prosesnya panjang gitu. Jadi saya mau ngajak teman-teman di sini untuk bersabar kalau kita pengen merancang, mendesain gitu, karena nggak ada yang namanya sekali benar tuh nggak ada teman-teman. Ini juga proses panjang. Mungkin kalau boleh saya berbagi pengalaman buat teman-teman, proses panjang banget untuk kita bisa ngerti semuanya gitu. Harus dibiasakan gitu. Nantinya teman-teman ini code ini isinya bisa luar kepala bahkan kalau udah terbiasa. Tapi bukan dihafal ya, karena dihafal nggak akan ada gunanya gitu. Teman-teman harus diresapin terus dilakuin. Itu cycle mendesainnya tuh ganti kekakuan, ganti masa, itu berubah lagi ke kondisi service habis itu ultimate nanti cek lagi simpangannya ya. Ini kayak gini. Teman-teman cek simpangan di sini. Nah, itu berubah lagi gitu. Nah, ini berubah lagi. Ini juga kemarin expert coba direvisi ya untuk analisis driftnya. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Nanti tinggal keluarin aja drift dari struktur kita, join driftnya berapa. Nah, itu kita langsung dapat kayak gini. Ini tapi model kemarin ya. Ini model kemarin, bukan model sekarang. Jadi setelah diiterasi harus dicek lagi. Gitu teman-teman. Kira-kira gitu ya, supaya kita bisa next, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, jadi kira-kira gitu dulu teman-teman untuk iterasinya. Nah sekarang saya coba bawain sebelum kita break ya, untuk kita detailing kolom sama balok.